Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga solih-solihah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan semangat dalam belajar ya. Solih-solihah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tematik. Namun, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengar. Ya, kemarin sudah membaca tentang sumber bunyi ya, tentang bunyi ya. Coba kita ulas kembali. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar ya. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar ya. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran itu menimbulkan gelombang bunyi di udara ya. Nah, sesuatu atau benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Masih ingat apa itu sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Nah, selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berbagai alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada angklung. Angklung itu alat musik tradisional dari mana? Iya, angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat. Nah, angklung dapat menghasilkan bunyi dengan cara diapakan? Iya, angklung dapat menghasilkan bunyi dengan cara apa? Digoyangkan ya, seperti marakas. Angklung itu menghasilkan bunyi dengan digoyangkan. Lalu selanjutnya ada tifa. Tifa itu alat musik dari Papua, dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Nah, sama halnya dengan tifa, ada kendang. Kendang juga dipukul. Ya. Nah, sekarang ada kecapi. Kecapi itu alat musik tradisional dari Jawa Barat. Nah, cara menghasilkan bunyinya dengan cara dipetik ya. Seperti gitar. Apalagi yang bisa alat musik tradisional yang dipetik, kecapi, gitar, harpa, itu ya. Lalu selanjutnya ada saluang. Saluang ini alat musik yang berasal dari Sumatera Barat. Saluang dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup ya. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Nah, ini tadi. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, ini tadi yang aku sampaikan di awal ya. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, di sini ada juga sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Disebut sumber bunyi ya. Nah, lalu bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas atau udara. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, di ruang hampa itu bunyi tidak dapat merambat. Karena apa? Karena di ruang hampa itu tidak ada udara. Jadi di sana
meskipun ada alat-alat musik itu tidak dapat menghasilkan bunyi karena tidak ada udara ya. Jadi kalau di ruang angkasa atau ruang hampa itu para astronot membutuhkan radio untuk berkomunikasi. Tanpa radio, astronot itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain karena tidak bisa mendengar ya. Jadi di ruang hampa astronot membutuhkan radio. Gitu. Nah, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Nah, ini seperti yang sudah anak-anak kemarin praktekkan ya. Jadi ada yang dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan udara. Nah, sekarang ada jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi ini ada bunyi infrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik yaitu bunyi dengan frekuensi yang rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Nah, siapa yang dapat mendengar bunyi infrasonik ini? Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh jangkrik dan angsa ya. Bunyi infrasonik itu yang paling rendah, hanya dapat didengar oleh jangkrik dan angsa. Lalu selanjutnya ada bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Jadi kita mendengar ini bunyi audiosonik ya. Lalu untuk selanjutnya ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Jadi ini frekuensinya tinggi ya, bunyi dengan suara yang melengking atau tinggi. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar ya. Itu tadi jenis-jenis bunyi ada 3. Ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke indera pendengar. Indera pendengar atau telinga. Jadi, kita ini punya telinga atau indera pendengar. Jumlahnya ada berapa? Iya, jumlahnya ada 2 ya. Ada di kanan dan kiri kepala kita. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Kita harus bersyukur karena kita memiliki indera pendengar ya. Indera pendengar kita adalah telinga. Telinga berfungsi untuk mendengarkan bunyi. Dengan menggunakan telinga, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus bersyukur karena kita masih diberi pendengaran, kita masih diberi telinga yang masih dapat berfungsi sebagaimana mestinya ya. Nah, gambar bawahnya itu bagian-bagian dari telinga kita. Apabila ke dalam itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Telinga bagian dalam kita ya. Nah, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Nah, jadi di dalam telinga kita itu ada gendang telinga. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nah, ini tadi ada bagian-bagian dari telinga ya. Jadi, bagaimana telinga bisa merasakan getaran? Itu
berawal dari telinga yang bagian luar dulu, ya, lalu ditangkap oleh gendang telinga, lalu oleh gendang telinga diteruskan ke telinga bagian dalam, ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian telinga. Nah, ini tadi telinga kita kalau digambarkan secara mendetail ke dalam, ini seperti ini ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Tapi yang terlihat dengan kita hanya telinga bagian luar ya, yaitu daun telinga. Nah, telinga ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ya. Telinga bagian luar itu masih ada bagian-bagiannya lagi. Coba. Nah, di telinga bagian luar itu masih ada daun telinga. Daun telinga ini fungsinya menangkap suara dari luar, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Nah, daun telinga ini yang dapat kita pegang ya, yang dapat kita pegang ini namanya daun telinga. Lalu ada juga lubang telinga. Lubang telinga berfungsi meneruskan suara ke gendang telinga. Nah, lubang telinga ini lubang yang dari luar juga kelihatan ya. Ini fungsinya untuk meneruskan suara ke gendang telinga. Lalu ada gendang telinga. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang bergetar bila ada suara. Fungsinya meneruskan suara ke tulang-tulang pendengaran. Nah, gendang telinga ini sudah agak masuk ke dalam ya, jadi kita tidak bisa melihatnya. Jadi fungsinya meneruskan suara ke tulang-tulang pendengaran. Lalu kita ke telinga bagian tengah. Nah, di telinga bagian tengah ini terdiri dari 3 tulang pendengaran dan saluran Eustachius. Saluran Eustachius. 3 tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsi 3 tulang pendengaran adalah memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea. Koklea itu nanti ada di telinga bagian dalam ya. Saluran Eustachius berfungsi menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut. Fungsi lainnya adalah menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Nah, itu tadi fungsi dari 3 tulang pendengaran dan saluran Eustachius. Lalu selanjutnya ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau koklea. Nah, koklea ini rumah siput. Kenapa disebut rumah siput? Karena mirip seperti siput ya, bentuknya mirip seperti siput. Itu dinamakan rumah siput atau koklea yang berada di telinga bagian dalam. Pada rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Nah, itu tadi bagian-bagian dari telinga. Ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, sekarang bagaimana cara kerja telinga sehingga kita dapat mendengar? Nah, cara kerja telinga itu diawali dengan adanya suara atau bunyi. Nah, suara atau bunyi ini merambat melalui udara, lalu masuk ke lubang telinga kita. Ya, bunyi atau udara itu, bunyi atau suara itu merambat melalui udara lalu ke lubang telinga kita. Lalu suara tadi menggetarkan gendang telinga kita. Nah, gendang telinga kita yang bergetar itu
akan diteruskan ke ujung syaraf pendengaran ya. Jadi dari gendang telinga yang bergetar itu tadi masih masuk ke tulang pendengaran dan saluran setengah lingkaran, lalu digetarkan ke rumah siput atau koklea, lalu menuju ujung syaraf. Ya, jadi untuk lebih singkatnya seperti yang tuliskan di sini ya. Jadi untuk gendang telinga langsung ke ujung syaraf, lalu dari ujung syaraf disalurkan ke otak. Oleh karena itu, setelah sampai di otak, lalu diterjemahkan oleh otak, lalu terdengar bunyi di telinga kita. Nah, seperti itu cara kerjanya telinga. Agak panjang ya cara kerjanya, tapi kita dapat langsung mendengar suara. Masya Allah sekali ya, Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Maka dari itu, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan alat pendengaran yang masih baik. Oleh karena itu kita wajib menjaganya ya. Nah, bagaimana cara merawat kesehatan telinga? Coba. Nah, cara merawat telinga atau cara merawat kesehatan telinga itu bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas bersih. Ya, jadi membersihkan telinga di bagian luar secara teratur menggunakan kapas bersih. Ya. Jadi jangan membersihkan telinga dengan memasukkan sesuatu yang tajam ya ke telinga. Itu tidak boleh, nanti bisa merusak gendang telinga. Kalau gendang telinga rusak, nanti akan mengakibatkan penyakit telinga ya. Lalu tutuplah telinga saat ada suara yang terlalu keras. Nah, telinga apabila mendengar suara yang terlalu keras itu juga tidak baik ya, tidak baik untuk kesehatan telinga kita karena bisa merusak gendang telinga kita ya. Nah, ini penggunaan headset atau headphone itu juga harus dikurangi ya, karena itu dapat mengakibatkan gendang telinga kita mudah iritasi ya. Lalu periksalah kondisi telinga secara rutin. Jadi kalau terdapat masalah pada telinga, kita wajib memeriksakan kondisi telinga kepada dokter yang menangani tentang telinga. Atau kalau kita sebut kalau kita keluhannya telinga, kita harus ke dokter bagian apa? Iya, ke THT ya. Dokter THT yang merawat telinga kita ya. Nah, selanjutnya kelainan pada telinga. Nah, itu tadi, kalau telinga kita tidak dirawat dengan baik, itu akan mengakibatkan kelainan ya. Jadi sini ada 2 kelainan, yaitu tuli dan perikondritis. Tuli itu berkurangnya kemampuan mendengar ya. Jadi kemampuan mendengarnya berkurang. Kita seumpama ada orang tuli, kita ngobrol dengan mereka tidak bisa menangkap apa yang kita bicarakan, atau mereka tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Itu disebut dengan tuli ya. Penyebab tuli ini bermacam-macam. Tuli dapat disebabkan kerusakan pada gendang telinga. Tuli juga dapat disebabkan karena tersumbatnya ruang telinga dan rusaknya saraf pendengaran. Nah, pada orang lansia atau lanjut usia, penyebab tuli biasanya penurunan kemampuan telinga. Misalnya gendang telinga yang kaku dan kurang baiknya hubungan antar tulang pendengaran. Nah, tuli ini pada umumnya tidak dapat disembuhkan ya. Akan tetapi penderita tuli yang tidak parah dapat ditolong.
Caranya dengan menggunakan alat bantu pendengaran atau hearing aid. Ya. Lalu penyakit yang kedua, ini ada perikondritis. Apa itu perikondritis? Perikondritis yaitu penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyebab perikondritis yaitu gigitan serangga, cedera, dan pemecahan bisul dengan sengaja pada daerah telinga. Nanah dapat berkumpul pada daerah kartilago atau lapisan perikondrium, jaringan kuat, dan sekitarnya. Nanah ini akan menyebabkan aliran darah ke arah kartilago menjadi tertutup. Kerusakan kartilago pun dapat terjadi, akibatnya akan terjadi kelainan bentuk telinga. Nah, ini tadi ya, ada kelainan pada telinga, ada yang tuli dan perikondritis. Jadi kita harus Kita harus merawat atau menjaga kesehatan telinga kita ya, supaya kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit telinga ya. Kita sudah diberikan nikmat telinga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib menjaganya ya. Baik, untuk pelajaran tentang bunyi dan indera pendengar cukupkan ya. Apabila nanti ada yang belum paham tentang indera pendengar dan bunyi, nanti bisa didiskusikan dengan Us melalui WA ya. Sekian dari Us, dipelajari lagi ya, dibaca-baca bukunya. Semangat belajar. Us cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.